Seorang guru PPG sedang belajar tentang pentingnya asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menjelaskan peran asesmen formatif, asesmen for learning dalam konteks ini? Nah, ini pilihan jawabannya. Asesmen formatif adalah penilaian yang dibuat oleh siswa sendiri, self-assessment, tanpa campur tangan guru. Kita lanjut, klik selesai ya. Nah, ini adalah hasil dari kuis yang telah kita kerjakan, yaitu skor 25/25, akurasinya 100%, menjawab benar 25, salah 0, dan juga dilewatinya 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan contoh soal untuk latihan UKPPG guru tertentu tahun 2025. Tentunya, soal-soal yang saya berikan ini soal-soal dengan jawaban dan pembahasan lengkap sesuai modul PPG pada guru tertentu tahun 2025. Bagaimana latihan soal dan pembahasannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, ini langsung saja kita ke soal yang pertama. Pak Andi mengajar matematika di kelas 5. Setelah memberikan tes formatif awal tentang pecahan, ia menemukan bahwa siswanya terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok mahir yang sudah memahami konsep pecahan senilai, kelompok cukup yang memahami dasar-dasar pecahan namun belum lancar, dan kelompok perlu bimbingan yang masih kesulitan mengidentifikasi pembilang dan penyebut. Strategi diferensiasi proses yang paling tepat untuk diterapkan Pak Andi adalah A. Meminta seluruh siswa untuk membuat proyek kreatif tentang pecahan sesuai minat mereka. Kemudian yang B. Menggunakan timed activities di mana kelompok perlu bimbingan menggunakan alat peraga, kelompok cukup mengerjakan latihan terstruktur, dan kelompok mahir memecahkan soal cerita host. Yang C. Memberikan video pembelajaran untuk ditonton seluruh kelas, lalu memberikan kuis. Yang D. Memberikan lembar kerja yang sama untuk semua siswa, namun memberikan waktu tambahan bagi kelompok perlu bimbingan. Kemudian yang E. Mengelompokkan siswa secara acak dan meminta mereka mengerjakan soal-soal tantangan bersama. Nah, dari soal yang pertama ini, karena ini kaitannya dengan mengidentifikasi pembilang dan penyebut ya, dan strategi diferensiasi, jawaban yang tepat adalah yaitu B. Menggunakan tiered activities, di mana kelompok perlu bimbingan menggunakan alat peraga, kelompok cukup mengerjakan latihan terstruktur, dan kelompok mahir memecahkan masalah soal cerita host. Kita klik yang B ini. Ya, benar jawabannya. Ini adalah contoh diferensiasi proses yang sangat baik. Kegiatan dirancang bertingkat, tiered, sesuai tingkat kesiapan, readiness, siswa sehingga setiap kelompok mendapatkan tantangan yang sesuai. Jadi jawaban untuk yang soal nomor 1 ini adalah B ya, karena ini kaitannya tentang strategi diferensiasi proses. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Rina, seorang guru bahasa Indonesia kelas 10, ingin menilai pemahaman siswa tentang unsur intrinsik cerpen. Ia sadar bahwa siswanya memiliki profil belajar yang beragam, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Untuk menerapkan diferensiasi produk, nah ini kaitannya dengan diferensiasi produk ya. Pilihan penilaian yang paling sesuai adalah, nah ini untuk pilihan penilaian dalam diferensiasi produk. Kaitannya dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Yang A, siswa bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Yang kedua, siswa boleh memilih membuat diagram alur cerita, visual, merekam podcast diskusi auditori, atau membuat diorama salah satu adegan kinestetik. Kemudian yang C, semua siswa wajib menulis esai analisis unsur intrinsik cerpen sepanjang 500 kata. Yang D, siswa memilih salah satu cerpen dari daftar yang disediakan untuk dianalisis. Kemudian yang E, siswa boleh memilih untuk mengerjakan tes pilihan ganda atau soal uraian. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 kaitannya dengan pemilihan penilaian dalam penerapan diferensiasi produk adalah yaitu B ya. Jadi siswa boleh memilih membuat diagram alur cerita, merekam podcast diskusi, atau membuat diorama salah satu adegan, yaitu kaitannya dengan kinestetik. Kita klik yang B ini. Ya, benar jawabannya.
ini memberikan pilihan produk yang beragam ya. Jadi ini memberikan pilihan produk yang beragam yang secara langsung mengakomodasi profil belajar visual, auditory, dan kinestetik. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kaitannya dengan visual, auditory, dan kinestetik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor ketiga. Dalam pembelajaran IPA tentang siklus air, Budian menyadari bahwa beberapa siswanya sangat tertarik dengan isu lingkungan. Sementara yang lain lebih suka teknologi dan animasi. Untuk memotivasi seluruh siswa, Budian menerapkan diferensiasi berdasarkan minat. Nah, ini kaitannya dengan penerapan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat ya. Manakah kegiatan berikut yang paling mencerminkan strategi tersebut? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Membagi siswa ke dalam kelompok ahli, di mana setiap kelompok mempelajari satu tahap siklus air dan mengajarkannya ke kelompok lain. Kemudian yang B. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa, yaitu membuat gambar skema siklus air. Kemudian yang C. Menugaskan siswa untuk membuat laporan tentang dampak pencemaran terhadap siklus air, minat lingkungan, atau membuat animasi sederhana siklus air menggunakan aplikasi minat teknologi ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sudah ketemu jawabannya, karena ini kaitannya dengan penerapan diferensiasi berdasarkan minat ya. Jadi ada minat siswa yang tertarik dengan isu lingkungan, ada juga siswa yang berminat tentang isu teknologi dan animasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu penugasan tentang dampak pencemaran terhadap siklus air, minat lingkungan, dan juga penggunaan aplikasi, yaitu minat teknologi. Kita klik jawaban yang C ini, ya benar. Strategi ini secara langsung memberikan pilihan tugas. Nah, jadi siswa diberikan pilihan tugasnya berdasarkan minatnya ya. Jadi sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Pak Eko sedang merancang pembelajaran sejarah tentang kerajaan maritim di Indonesia. Ia ingin memastikan lingkungan belajar mendukung diferensiasi. Salah satu siswanya, Doni, memiliki spektrum autisme ringan, mild autism, dan sensitif terhadap suara keras serta lebih nyaman bekerja di area yang tenang. Tindakan Pak Eko yang paling tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif adalah, nah ini kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu penciptaan lingkungan belajar yang inklusif ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A. Meminta Doni untuk mencoba beradaptasi dengan kondisi kelas yang ramai seperti siswa lainnya agar terbiasa. Kemudian yang B. Memberikan Doni tugas yang berbeda dari siswa lain dan dikerjakan di perpustakaan. Kemudian yang C. Mengizinkan Doni menggunakan handphone untuk mendengarkan musik selama pelajaran berlangsung. Kemudian yang D. Memberitahu seluruh kelas untuk tidak berisik agar tidak mengganggu Doni. Dan yang E. Menyediakan pojok tenang atau stasiun kerja di dalam kelas yang boleh digunakan Doni saat merasa terganggu oleh kebisingan. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu menyediakan pojok tenang atau stasiun kerja di dalam kelas yang boleh digunakan Doni saat merasa terganggu oleh kebisingan. Kita klik jawaban yang E ini. Ya, benar, ini pembahasannya. Ini adalah modifikasi lingkungan belajar yang efektif. Memberikan dukungan scaffolding yang dibutuhkan Doni tanpa mengisolasinya dari kelas ya. Jadi ini kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Karena di dalam kelas Pak Eko ada salah satu siswanya, yaitu Doni, memiliki spektrum autism ringan atau mild autism seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru PPG sedang belajar tentang pentingnya asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menjelaskan peran asesmen formatif, asesmen for learning dalam konteks ini? Nah, ini pilihan jawabannya. Asesmen formatif adalah penilaian yang dibuat oleh siswa sendiri, self-assessment, tanpa campur tangan guru. Kemudian yang B, asesmen formatif seperti asik tiket atau observasi digunakan secara berkelanjutan untuk memetakan kebutuhan siswa dan menyesuaikan instruksi selanjutnya. Kemudian yang C, asesmen formatif adalah tes standar yang membandingkan kemampuan siswa satu dengan yang lain dalam satu kelas. Kemudian yang D, asesmen formatif digunakan di akhir unit pembelajaran untuk menentukan nilai rapot siswa. Dan yang E, asesmen formatif hanya diperlukan bagi siswa yang menunjukkan kesulitan belajar.
Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yaitu B. Asesmen formatif seperti aksi tiket atau observasi. Kita klik jawaban yang B ini. Ya, benar jawabannya. Ini adalah inti dari asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya menjadi dasar bagi guru untuk melakukan diferensiasi konten, proses, atau produk ya. Jadi ini kaitannya dengan asesmen formatif untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi, yaitu lebih ke asesmennya ya. Kita lanjut soal ke berikutnya, soal nomor 6. Bu Citra mengajar kelas campuran Mixed Ability dan ingin menerapkan strategi flexible grouping dalam satu unit pembelajaran tentang ekosistem. Manakah penerapan flexible grouping yang paling efektif? Nah, ini pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. A, B, C, D, atau E. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk soal nomor 6 ini, yaitu kaitannya dengan flexible grouping ya. Jadi pembelajaran tentang ekosistem kaitannya dengan flexible grouping yang paling tepat, yaitu kelas campuran ya. Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah di sini, A ya. Menggunakan kelompok berdasarkan kesiapan untuk sesi skill building. Lalu kelompok berdasarkan minat untuk proyek riset dan kelompok heterogen untuk diskusi. Kita klik jawabannya A ini. Ya benar, ini menunjukkan fleksibilitas sejati. Komposisi kelompok diubah secara sengaja berdasarkan tujuan pembelajaran yang berbeda, yaitu kesiapan, minat, atau kolaborasi beragam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Budi ingin melakukan diferensiasi konten pada materi Perang Dunia Kedua untuk kelas 11 IPS. Ia memiliki siswa dengan kemampuan membaca yang sangat beragam. Cara yang paling tidak efektif untuk dilakukan. Nah, ini cara yang tidak efektif ya untuk meningkatkan kemampuan membaca yang beragam ya. Kita lihat jawabannya A, B, C, D, atau D, atau E ya. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk soal jawaban nomor 7 ini, yaitu adalah E ya. Menyediakan teks yang sama untuk semua siswa dari buku paket dan menyuruh yang kesulitan membaca untuk bertanya kepada teman. Kita cek jawaban yang E ini. Ya benar, ini adalah pendekatan sink or swim yang tidak proaktif. Ini bukan strategi diferensiasi, melainkan mengabaikan masalah perbedaan kemampuan membaca. Nah, karena ini pertanyaannya adalah cara yang paling tidak efektif ya yang dilakukan untuk kemampuan membaca yang sangat beragam. Jadi jawabannya adalah E, yaitu menyediakan teks yang sama. Jadi semua siswa diberikan teks yang sama. Nah, ini jelas sekali bukan konsep dari pembelajaran diferensiasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah proyek seni rupa, Ibu Ida memberikan tujuan pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Siswa mampu menerapkan prinsip keseimbangan dalam karya 2 dimensi. Namun, ia memberikan kebebasan pada siswa. Ada yang melukis, membuat kolase, atau desain grafis di komputer. Tindakan Ibu Ida ini merupakan contoh diferensiasi. A. Evaluasi, B. Proses, C. Konten, D. Produk atau lingkungan belajar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yaitu D ya, produk. Kita klik di sini. Ya, benar sekali. Siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui produk akhir yang berbeda, lukisan, kolase, desain grafis, sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Tujuan pembelajarannya tetap sama. Jadi di sini ada pertanyaannya, yaitu membuat kolase atau desain grafis. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang kolase, desain grafis atau lukisan, itu berarti kaitannya dengan produk. Jadi ini jawabannya adalah diferensiasi produk, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin menerapkan choice board atau papan pilihan untuk tugas akhir materi puisi. Papan tersebut berisi 9 kotak kegiatan. Agar efektif sebagai alat diferensiasi, bagaimana sebaiknya guru merancang kegiatan dalam choice board tersebut? Nah, ini masih kaitannya dengan konsep pembelajaran diferensiasi, tapi gurunya yaitu menerapkan choice board atau papan pilihan untuk tugas akhir materi puisi. Kalau misalkan kita melihat pilihan jawaban dari A, B, C, D, dan E, jawabannya yang paling tepat yaitu adalah B. Merancang kegiatan berdasarkan tingkat kesulitan. Misalnya baris atas adalah kegiatan dasar, mengingat baris tengah penerapan dan baris bawah analisis atau kreasi.
Kita klik jawaban yang B ini. Ya, benar sekali. Ini adalah desain TAIRID yang sangat baik, mendiferensiasikan berdasarkan kesiapan dan tingkat tantangan kognitif taksonomi Bloom, sambil tetap memberikan pilihan. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Dodi menggunakan strategi Think Take Two untuk diferensiasi produk pada pelajaran IPS. Nah, ini strategi Think Take Two berdasarkan diferensi produk ya. Siswa harus memilih 3 kegiatan yang membentuk garis horizontal, kemudian vertikal atau diagonal. Di tengah papan, ia menempatkan kegiatan wajib, tulis ringkasan atau halaman tentang materi. Langkah ini berisiko mengurangi efektivitas diferensiasi karena, jadi Bapak Dodi ini menggunakan strategi Think Take Two untuk diferensiasi produk pada pelajaran IPS. Kemudian membentuk garis ya, lalu menempatkan kegiatan wajib, tulis ringkasan atau halaman tentang materi. Nah, langkah ini beresiko mengurangi efektivitas diferensiasi karena A. Siswa mungkin tidak suka kegiatan menulis ringkasan. Ini kurang tepat sekali ya untuk jawaban A ini. Kemudian yang B, kegiatan di tengah seharusnya yang paling sulit. Nah, ini juga tidak termasuk. Kemudian Think Take Two lebih cocok untuk matematika daripada IPS. Nah, ini juga tidak tepat ya karena Think Take Two itu cocok untuk mata pelajaran apa saja. Kemudian yang kemudian yang D, menempatkan tugas wajib di tengah akan membatasi pilihan siswa secara signifikan dan memaksa mereka melalui satu jenis produk tertentu. Nah, ini jawaban yang paling tepat ini adalah yaitu D ya, menempatkan tugas wajib di tengah akan membatasi pilihan siswa secara signifikan dan memaksa mereka melalui satu jenis produk tertentu. Nah, jawaban yang paling tepat dari nomor 10 ini adalah yaitu D, menempatkan tugas wajib di tengah akan membatasi pilihan siswa secara signifikan dan memaksa mereka melalui satu jenis produk tertentu. Kita klik jawaban yang D ini. Ya, benar. Inti dari Think Take Two adalah pilihan. Tugas wajib di tengah sangat membatasi jalur pilihan yang tersedia dan memaksa semua siswa melakukan tugas yang sama yang bertentangan dengan tujuan diferensiasi produk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Fani mengajar biologi dan siswanya akan melakukan penelitian sederhana. Ia menerapkan scaffolding sebagai bagian dari diferensiasi proses. Manakah contoh scaffolding yang paling tepat bagi kelompok siswa yang masih kesulitan merumuskan hipotesis? Nah, ini menerapkan scaffolding pada pembelajaran diferensiasi ya. Kita cek jawabannya. A, memberikan hipotesis yang sudah jadi kepada kelompok tersebut. Kemudian yang B, memberikan tugas yang lebih mudah yang tidak memerlukan hipotesis. Kemudian yang C, mengatakan pada kelompok tersebut untuk terus mencoba sampai menemukan yang benar. Kemudian menyediakan kerangka kalimat sentence starter seperti jika variabel manipulasi diubah maka variabel respon akan ... karena ... Kemudian yang E, meminta kelompok tersebut untuk melihat contoh hipotesis dari kelompok yang sudah mahir. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yaitu D ya, menyediakan kerangka kalimat. Kita klik di sini D. Ya, benar sekali. Ini adalah contoh scaffolding yang sangat baik karena ini memberikan struktur berpikir tanpa memberikan jawaban, membantu siswa menyusun pemikiran mereka sendiri menjadi sebuah hipotesis yang valid seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru PPG menemukan bahwa miskonsepsi utama tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah anggapan bahwa ini berarti memberikan tugas yang lebih banyak untuk siswa yang cepat selesai. Maka anggapan ini keliru. Nah, karena apa anggapan ini keliru? Kita lihat pilihan jawabannya. A, karena tidak cukup waktu di kelas untuk mengerjakan tugas tambahan. Kemudian yang B, karena memberikan lebih banyak soal yang setipe tidak memperdalam pemahaman, melainkan hanya latihan pengulangan atau more of the same. Berikutnya yang C, karena guru akan kesulitan menilai banyak tugas tambahan. Kemudian yang D, karena siswa yang lain akan merasa bodoh jika melihat temannya mengerjakan lebih banyak. Kemudian yang E, karena siswa yang cepat akan merasa tidak adil jika harus bekerja lebih banyak. Jadi jawaban paling tepat adalah yaitu B. Nah, benar sekali, diferensi yang efektif untuk siswa yang mahir bukanlah memberikan lebih banyak pekerjaan ya. Jadi bukan memberikan banyak pekerjaan,
Akan tetapi pekerjaan yang berbeda dan lebih kompleks yang mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam dan abstrak, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Rizal ingin menerapkan student-led conference sebagai bentuk penilaian sumatif yang berdiferensiasi. Dalam konferensi ini, siswa akan mempresentasikan portofolio belajarnya kepada orang tua. Apa manfaat utama dari pendekatan ini dari sudut pandang pembelajaran berdiferensiasi? Nah, manfaat utama tentang student-led conference dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah siswa memiliki kepemilikan ownership atas pembelajaran mereka dengan memilih artefak terbaik dan menjelaskan proses belajarnya yang secara alami terdiferensiasi. Kita klik untuk jawaban yang nomor 13 ini. Ya, benar sekali. Pendekatan ini secara inheren terdiferensiasi karena setiap siswa akan memilih merefleksikan dan menyajikan pekerjaan yang paling mewakili perjalanan belajar unik mereka. Ini menumbuhkan metakognisi dan kepemilikan, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam merancang unit pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memulai dengan begin with the end in mind, memulai dengan tujuan akhir. Dalam praktik, langkah pertama yang paling krusial adalah A. Merancang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Kemudian yang B. Melakukan tes diagnostik awal untuk memetakan kemampuan siswa. Kemudian yang C. Membentuk kelompok belajar siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang D. Mengidentifikasi secara jelas tujuan pembelajaran inti, esensial, dan kriteria keberhasilan yang harus dicapai oleh semua siswa. Lalu yang E. Memilih berbagai materi dan sumber belajar yang akan digunakan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah D. Mengidentifikasi secara jelas tujuan pembelajaran inti dan kriteria keberhasilan yang harus dicapai oleh semua siswa. Kita klik jawaban yang D ini. Ya, benar sekali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ani mengajar di kelas dengan tingkat kesiapan yang sangat beragam. Ia memutuskan menggunakan learning contract atau kontrak belajar. Salah satu komponen kontraknya adalah working condition yang menyatakan siswa boleh bekerja sendiri atau dengan teman. Komponen ini adalah bentuk diferensiasi. Nah, ini adalah bentuk diferensiasi. A. Proses. B. Minat. C. Konten. D. Produk atau lingkungan belajar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah proses ya. Cara siswa mengerjakan tugas. Nah, cara siswa ya, cara itu kan berarti proses. Bekerja sendiri atau dengan teman adalah pilihan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Jaya melihat salah satu siswanya Rian selalu selesai lebih dulu dan tampak bosan. Rian telah menunjukkan penguasaan materi. Tindakan terdiferensiasi yang paling tidak tepat untuk Rian adalah, nah jawaban yang paling tepat untuk nomor 16 ini yaitu adalah A ya. Menugaskan Rian untuk menjadi sekretaris kelas dan membantu Pak Jaya merapikan buku. Nah ini ya kaitannya dengan pembelajaran terdiferensiasi tapi tidak tepat yang dilakukan oleh Pak Jaya kepada Rian. Nah ini adalah hukuman bagi siswa yang cepat selesai. Waktu belajarnya yang berharga terbuang untuk tugas non-akademik. Ini bukan diferensiasi pembelajaran ya. Jadi ini adalah hukuman seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Susi ingin menerapkan diferensiasi di kelas PAUD-nya pada kegiatan mengenal bentuk geometri. Ia menyediakan berbagai media seperti balok kayu, adonan mainan, dan aplikasi tablet untuk menggambar bentuk. Strategi ini utamanya berfokus pada diferensiasi. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Untuk soal nomor 17 ini yaitu menyediakan berbagai media, balok kayu, adunan mainan, dan aplikasi tablet. Nah ini termasuk diferensiasi apa? Proses, konten, lingkungan, penilaian, atau produk. Nah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 ini adalah proses ya. Karena anak-anak dapat memilih cara mereka sendiri untuk berlatih dan memahami konsep bentuk melalui media yang berbeda. Nah kita klik di sini. Ya benar sekali, jawabannya adalah proses. Guru menyediakan berbagai cara. Nah proses ya. Walaupun menyediakan media kan bentuk atau produk, tapi mereka tidak membuat produknya karena mereka caranya ya, prosesnya. Jadi ini adalah jawabannya adalah proses seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya.
Salah satu kritik terhadap pembelajaran berdiferensiasi adalah terlalu sulit diimplementasikan di kelas besar. Manakah argumen belasan yang paling kuat dan realistis dari seorang guru pro diferensiasi? Nah, kalau misalkan kita melihat pilihan jawaban dari soal nomor 18 ini, jawabannya adalah B ya. Diferensiasi tidak harus berarti membuat 30 pelajaran berbeda. Mulailah dari hal kecil, seperti menawarkan dua pilihan produk atau menggunakan exit ticket untuk membentuk dua kelompok belajar. Jadi jawabannya adalah B ya. Ya, benar sekali. Ini adalah argumen yang paling realistis dan memberdayakan. Diferensiasi adalah sebuah spektrum dan guru bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Start small daripada langsung melakukan perombakan total seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Tono mengajar fisika tentang hukum OHM. Ia memberikan 3 jenis tugas. 1. Menghitung soal-soal langsung menggunakan rumus V sama dengan IR. Yang kedua, menganalisis skema rangkaian seri paralel sederhana. Yang ketiga, merancang sebuah eksperimen untuk menyelidiki hubungan antara panjang kawat dengan resistensi. Dan pembagian tugas ini paling jelas merupakan contoh diferensiasi berdasarkan. Nah, ini kaitannya dengan pembagian tugas ya. Dalam berdiferensiasi ini masuknya kepada kesiapan diferensiasi apa? Yang A, kesiapan. Yang kedua, kecepatan belajar. Yang ketiga atau C, profil belajar. Yang D, lingkungan belajar. Dan yang E, minat siswa. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 ini adalah yaitu A ya, kesiapan. Benar sekali. Tugas-tugas ini dirancang secara bertingkat. Tugas 1 untuk tingkat pemahaman dasar. Tugas kedua untuk tingkat penerapan atau analisis, dan yang ketiga untuk tingkat sintesis atau kreasi yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru PPG menyadari bahwa respectful test, tugas yang bermartabat adalah kunci. Manakah skenario di bawah ini yang paling tidak menghargai siswa disrespectful? Nah, pilihan jawaban untuk soal nomor 20 ini yaitu A. Siswa dapat memilih untuk menunjukkan pemahaman tentang revolusi industri melalui penulisan esai, pembuatan model atau debat. Kemudian yang B. Beberapa siswa membaca teks yang lebih sederhana tentang fotosintesis, sementara yang lain membaca jurnal ilmiah, tetapi semua membahas pertanyaan kunci yang sama. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yaitu yang tidak tepatnya ya. Di sini kan tidak menghargai siswa atau disrespectful. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 ini yaitu adalah D. Saat sebagian besar siswa mengerjakan analisis puisi, sekelompok siswa yang dianggap kurang hanya diminta mewarnai gambar penyairnya. Kita klik jawaban yang D ini. Ya, benar sekali. Kita lanjut soal ke berikutnya. Bu Indah adalah guru kimia kelas 11. Setelah asesmen awal, ia tahu beberapa siswanya masih bingung dengan konsep mol. Sementara yang lain sudah siap untuk stoikiometri. Ia memutuskan untuk menggunakan strategi stasiun belajar atau learning station. Desain stasiun belajar manakah yang paling efektif untuk diferensiasi? Nah, kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E ya. Kita lihat, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melihat pilihan jawaban untuk soal nomor 21 ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Merancang beberapa stasiun wajib untuk latihan stoikiometri, dan stasiun remedial khusus bagi yang belum paham konsep mol. Kita klik jawaban yang C ini. Ya, benar sekali. Ini adalah penggunaan stasiun yang efektif untuk diferensiasi. Ada jalur yang berbeda untuk kelompok siswa yang berbeda berdasarkan data asesmen. Beberapa siswa mungkin langsung ke stasiun latihan, sementara yang lain ke stasiun penguatan konsep. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru PPKN sedang membahas materi hak dan kewajiban warga negara. Ia ingin mendiferensiasi proses berdasarkan profil belajar siswa. Ia memiliki siswa yang kuat dalam logika matematika, interpersonal, dan verbal linguistik. Kombinasi kegiatan yang terbaik adalah, ya kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, menawarkan pilihan. Kita klik di sini. Ya, benar sekali. Ini secara eksplisit menawarkan 3 jalur proses yang berbeda, yang masing-masing dirancang untuk mengaktifkan profil belajar atau kecerdasan yang spesifik, yaitu logika,
interpersonal, dan juga verbal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru A berkata, saya mendiferensiasi dengan memberikan soal yang lebih sulit untuk anak yang pintar. Sedangkan guru B berkata, saya mendiferensiasi dengan memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tes, presentasi, atau proyek. Manakah pernyataan yang paling akurat membedakan kedua pendekatan tersebut? Nah, kita cek jawabannya Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 ini adalah yaitu C. Guru A melakukan diferensiasi berdasarkan kesiapan. Sedangkan guru B melakukan diferensiasi produk berdasarkan minat atau profil belajar. Kita klik untuk pilihan jawaban yang C ini. Ya, benar sekali. Ini adalah analisis yang paling tepat. Guru A menyesuaikan tantangan berdasarkan kemampuan. Guru B memberikan pilihan cara untuk menunjukkan penguasaan materi yang biasanya menarik bagi minat dan profil belajar yang berbeda. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Arman ingin menggunakan rubrik penilaian untuk tugas proyek berdiferensiasi. Agar rubrik tersebut adil dan efektif, bagaimana seharusnya ia merancangnya? Nah, pilihan jawaban untuk nomor 24 ini adalah A, B, C, D, atau E. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu E. Rubrik harus fokus pada kriteria konten dan keterampilan esensial. Misalnya, menunjukkan pemahaman tentang, bukan pada aspek teknis produk, misalnya jumlah slide atau durasi video. Karena ini kaitannya dengan penggunaan rubrik penilaian ya, untuk merancangnya, seperti itu. Kita klik untuk jawaban yang nomor 24 ini. Ya, benar sekali ya. Lanjut soal berikutnya. Seorang peserta PPG bertanya, apakah pembelajaran berdiferensiasi berarti menurunkan standar untuk siswa yang kesulitan? Jawaban manakah yang paling tepat untuk meluruskan miskonsepsi ini? Nah, kita lihat jawaban untuk nomor 25 ini. Yang A, tergantung kebijakan sekolah. Beberapa sekolah mengizinkan penurunan standar. Yang B, hanya standar untuk tugas harian yang boleh diturunkan, tetapi standar ujian akhir harus sama. Kemudian yang C, tidak. Standarnya tetap sama untuk semua siswa. Yang dibedakan adalah jalur atau dukungan scaffolding untuk mencapai standar tersebut ya. Jadi jelas sekali jawaban yang paling tepat untuk nomor 25 ini yaitu adalah C. Kita klik jawaban yang C ini. Ya, benar sekali. Ini adalah jawaban yang paling akurat. Tujuan pembelajaran bersifat non-negotiable, tetapi cara siswa mencapainya bisa bervariasi. Diferensiasi adalah tentang menyediakan jembatan, bukan menurunkan garis finish, seperti itu. Baik, kita untuk soal-soal ujian atau UKPPG 2025 ini dicukupkan. Kita lanjut klik selesai ya. Nah, ini adalah hasil dari kuis yang telah kita kerjakan, yaitu skor 25/25, akurasinya 100%, menjawab benar 25, salah 0, dan juga dilewatinya 0. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk latihan soal UKPPG guru tertentu tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada rekan-rekan yang lain. Simak terus video-video Kang Uye lainnya dan terus belajar untuk latihan soal-soal PPG tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.